أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman yang bernama madu, yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang pernah berpikir. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, jadi di sini Mas Ri menyediakan yaitu madu ruqyah burda, yang mana pada dalil tadi di surah An-Nahl ayat 69 menjelaskan tentang keistimewaan dari madu. Apalagi madu ruqyah burda dari Mas Ri ini sudah dizikiri, sudah disolawati dengan sholatul burda. Bahkan di sini telah didoakan oleh anak yatim piatu, yang mana insya Allah barokah manfaatnya itu lebih luar biasa lagi. Jadi di sini bisa mengobati segala penyakit, berbagai penyakit medis maupun non medis, karena memang madu ini yang mana obat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Dan gitu di sini saya menjual parfum, ya. Sini minyak wangi kasturi, sahabat. Di sini ada berbagai macam warna, yang mana wangian-wangian ini, sahabat, ini yang sering saya pakai. Nah, dan di sini ada berbagai pilihan variasi warna, sahabat, ya. Jadi ini sunnah apabila digunakan untuk beribadah. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin memesan parfum ini dan juga madu ruqyah burda ini, hubungi saja di nomor admin di nomor yang di bawah ini. Jadi Kiai mau ngajak santrinya untuk ya ngadu sama saya, ya benar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya sahabat-sahabat, jadi di malam yang penuh berkah ini, dimana kebetulan Al-Habi ini, sosok Kiai Al-Habi ini mengundang saya untuk kedua kalinya. Dimana ya saya tidak tahu itu tujuannya apa, tapi kalau tujuan kemarin itu dia menghasut saya untuk mengajak saya mengikuti alur dia, atau jadi pengikut dia lah gitu ya. Aduh Allah, dia kira apa ya, saya ini mudah banget gitu goyang Allah. Jadi sahabat-sahabat, salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak kita akan mendapatkan
pertolongannya ya, pertolongan baginda Rasulullah ya. Amin ya rabbal alamin, syafaatnya ya terutama. Jadi sahabat-sahabat, jadi di malam yang indah ini ya, yang cerah ini, kita perbanyaklah salawatan ya. Ya maupun hujan, mau apa ya, mendung, ya kita tetap salawatan. Biar apa? Biar jadi bekal buat kita. Nah, karena yang namanya hidup kan tidak ada yang tahu ya sahabat-sahabat ya. Jadi perbanyaklah bekalmu ya. Karena bukan bekal makanan ya sahabat-sahabat, bukan. Bekal akhirat. Jadi itulah pegangan kita saat kita menghadap yang di atas. Itulah pertolongan kita. Karena tidak ada yang bisa nolong kita sahabat-sahabat kecuali amal kita. Ya kan? Jadi sahabat-sahabat, kita sholawatan bareng-bareng, insya Allah dapat pahalanya bareng-bareng. Ya saya doakan bagi sahabat-sahabat yang mungkin sampai saat ini masih sulit untuk mendapatkan apa yang sahabat hajatkan, saya doakan semoga kedepannya bisa tercapai sahabat-sahabat, amin. Yang bagi sahabat-sahabat yang masih sulit dalam hal ekonomi, saya doakan mudah-mudahan lancar rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat-sahabat, kita sholawatan bareng-bareng ya. Tapi maaf nih sebelumnya karena suara saya lagi gak enak banget kan ya, mohon dimaklumin ya sahabat-sahabat. Tapi tujuan kita tetap karena Allah Ta'ala, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tawabtu alaina, ya tawabtu alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina, ya tawabtu alaina, ya tawabtu alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Quds yamina, Quds yamina, an sabilin nakibina, Quds yamina, Quds yamina, an sabilin nakibina, watakila ta'ala an maqalil mulhidina, watakila ta'ala an maqalil mulhidina, ya tawabtu alaina, ya tawabtu alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina, huwa rabbul awalina, huwa rabbul
akhirina wa rabbul awwalina wa rabbul akhirina wa rabbi wa hasbi huwa khairur razikina huwa rabbi wa hasbi huwa khairur razikina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan ya saya doakan juga untuk sahabat-sahabat, untuk para pecintanya Mas Re dan siapapun itu saya doakan mudah-mudahan ya. Bagi yang nonton ini juga saya doakan insya Allah apa yang saat ini masih belum tercapai saya doakan mudah-mudahan atas izinnya Allah apa yang sahabat-sahabat hajatkan, apa yang sahabat-sahabat inginkan saat ini insya Allah Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Jadi sahabat-sahabat, berhubung malam ini tuh malam yang berkah, alangkah baiknya juga kita sebelum berangkat kita baca bismillah ya sahabat-sahabat. Takutnya ya sahabat-sahabat, takutnya dalam langkah kita kepijak ular, enggak Allah enggak, takutnya kesandung. Ya sahabat-sahabat, jadi kita doakan ya pada malam ini mudah-mudahan nggak jadi hal-hal yang berbau-berbau negatif ya, karena saya takut kan sahabat-sahabat, saya takut bukan apa sahabat-sahabat gini, takutnya ada keributan gitu. Saya nggak mau, karena bukan apa ya, yang saya lakukan itu kan bukan mencari keributan tapi mencari barokah kan gitu kan. Masa iya saya mencari keributan? Ya, nggak mungkin lah. Buat apa? Bagi saya tuh apa faedahnya gitu? Apa untungnya bagi saya? Kan nggak ada ya kan? Jadi doakan ya sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan ya, karena saya nggak takut dengan orang yang berbuat jelek kepada saya, tapi karena apa ya sahabat-sahabat, saya punya Allah sahabat-sahabat kan gitu, saya punya Allah, ngapain saya takut gitu. Jadi tapi gini sahabat-sahabat, hal yang buat saya tuh nggak bisa menolak undangan ini dengan caranya tuh baik sahabat-sahabat, makanya saya datangin juga akhirnya gitu. Itu bukan mereka ya sahabat-sahabat, coba diperjelas. Iya sahabat-sahabat ya, ikutinlah terus ya sahabat-sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini siapa ya? Santri ya. Allah. Jadi maaf nih ya Kiai ngundang saya untuk kedua kalinya tuh tujuannya apa lagi nih? Mau ngajak saya lagi? Ya seperti yang kemarin saya sampaikan ke Mas Agung ya. Gimana Mas Agung? Apa sudah ada jawaban dari Mas Agung? Maaf ya Kiai ya, bukan saya ngejek ya, tapi maaf saya menolak. Kenapa Mas Agung? Alasan Mas Agung nolak gimana? Gini, mungkin sahabat-sahabatnya Mas Re juga tahu lah. Itu ajaran yang menurut saya tuh salah banget, salah besar. Kenapa saya bilang salah besar? Karena gini,
salah ya orang memberi memberi dakwah melalui hal apapun gitu. Menurut saya salah. Karena apa? Karena nggak ada dilarang di dalam syariat Islam. Kamu berdakwah di YouTube, dimarah sama Allah, kan nggak mungkin. Tapi apakah Mas Agung tahu pemikiran dari penontonnya Mas Ri? Ya mungkin mereka ngerti lah, tahu lah, kan gitu. Gitu Mas Agung. Iyalah. Ini diajak nih biar apa nih? Ini santri saya Mas Agung. Mungkin biar Mas Agung bisa percaya gitu loh, biar Mas Agung bisa ikut dengan saya. Jadi saya ajak santri saya. Gitu. Jadi gini, Kiai, saya tuh nggak bisa ikut ajarannya Kiai karena saya nggak mau tuh gini. Masa iya sih saya tuh harus berhenti kan gitu kan untuk memberi dakwah kepada orang banyak gitu kan. Yang namanya konten itu kan banyak sih, orang melihatnya bukan satu dua orang kan gitu kan, bukan satu kampung gitu, enggak, bahkan ratusan juta orang melihatnya kan gitu kan, miliaran orang. Jadi menurut saya nggak bisa berhenti itu karena saya udah merasa kalau itu udah benar gitu, gitu, positif lah buat saya. Jadi mungkin saya nggak bisa. Jadi tujuannya Kiai ini sebenarnya apa sih? Saya tidak tahu ini. Allah. Ya seperti yang saya sampaikan di pertemuan kita pertama Mas Agung. Saya ingin mengajak Mas Agung ke jalan yang lebih benar lagi. Ini maaf ya. Maaf banget nih Kiai. Kalau saya ndak mau itu terus kenapa? Oh berarti di sini Mas Agung menolak gitu ya? Saya menolak ikut di aliran saya gitu Mas Agung. Iya. Oke kalau gitu kok memang Mas Agung menolak, Mas Agung oke gini aja Mas Agung. Gimana kalau kita buktikan aja Mas Agung? Gitu. Buktikan seperti apa nih? Gimana ya? Kalau yang saya yang Mas Tri ajarkan itu salah dan yang saya ajarkan ke santri saya itu yang benar gitu Mas Agung. Jadi kita coba keilmuannya Mas Agung. Allahu Akbar, datang kemari dites ilmu. Ya Allah, ini maaf Kiai, saya nggak pernah merasa diri saya itu berilmu. Saya nggak pernah merasa diri saya itu sakti. Nggak pernah. Ini coba bayangkan Kiai, maaf nih ya, di dalam syariatnya Islam ya nggak ada tuh namanya orang yang berilmu tuh. Ya kalau ilmu itu kan ya dukun bukan ya? Bukan dukun Mas Agung. Aduh Allah. Gimana Mas Agung? Jadi saya sengaja ngajak santri saya ya hanya untuk sekedar membuktikan ke Mas Agung gitu sejauh mana gitu Mas Agung. Gini Kiai, saya enggak sakti, saya orang biasa toh. Ya, gimana kamu siap? Sakti, ini orang biasa loh. Ini sahabat-sahabat pun tahu saya orang biasa. Paling saya dibentak nangis. Iya Mas Agung. Udah sekarang gimana Mas Agung siap menghadapi santri saya? Gimana daripada kita debat nggak ada selesainya juga ya, gimana kalau kita adu gitu Mas Agung? Gini, ini saya potong ya. Jadi untuk sekian kalinya saya tuh meminta maaf kepada Kiai kalau saya tuh nggak bisa bergabung. Dan ini dalam via chat tadi nggak ada untuk ditantang kan. Iya. Tapi kenapa saya tiba di sini? Itu langsung mau nguji kesaktian toh. Maksud sampean tuh apa loh, Kiai? Ini seorang Kiai loh. Masa seperti itu kelakuannya? Sombong banget. Ya, jadi gimana pendapat saya Mas Agung? Saya nggak mau berbelit-belit gitu loh. Gimana? Kan saya udah bilang, saya nggak mau. Saya udah merasa diri saya itu
udah di jalan yang benar, udah di dalam syariatnya Islam, udah nggak melenceng, nggak belok. Jadi jalan seperti apa lagi yang saya harus cari gitu? Sementara di sini udah benar menurut saya gitu. Ya udah, gimana? Saya nggak mau panjang lebar. Gimana itu? Gimana? Jadi Kiai mau ngajak santrinya untuk ya benar. adu sama saya gitu. Ya benar. Saya ini orang biasa loh, nggak ada apa-apanya loh. Udah, dia juga sama. Apa loh? Allah. Gimana? Ini sahabat-sahabat ya. Ini gimana nih maksudnya nih? Saya nggak tahu nih. Tiba-tiba ngajak ketemuan itu, tapi kesannya saya ini diajak, kalau dalam bahasa Inggrisnya fight gitu, berantem gitu. Kayak lah gayam nih terakhirnya ya Kiai. Ya Mas Agung berani nggak terima tawaran saya? Terima tantangan saya? Saya nggak takut karena saya punya Allah. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Ya Allah, ya Allah. Inilah. Ini saya tadi udah bilang sama sahabat-sahabat saya, kalau bisa pada malam ini, kalau bisa jangan ada keributan. Dan saya nggak mau ribut. Tapi kalau untuk menyangkut kebenaran, saya juga enggak segan-segan. Saya buktikan juga. Ya silakan. Kamu siap? Ya sahabat-sahabat ya. Saya tidak pernah merasa diri saya sakti ya. Saya tidak pernah merasa diri saya itu berilmu ya sahabat-sahabat. Tapi insya Allah ya sahabat-sahabat, insya Allah ya. Karena bukan apa sahabat-sahabat, ini kita lihat ya. Karena saya takutnya bukan apa, takutnya ini benar-benar si Kiai Wahabi ini adalah Kiai yang benar-benar menyimpang gitu menurut saya. Udah nggak benar, udah nggak beres dah. Masa saya diundang kemari, terus saya datang, terus saya diajak apa ya, berantem. Allah, kayak anak-anak ya, kayak anak-anak. Penyelesaiannya kan yang bukan seperti ini kan gitu kan. Jadi menurut saya tuh hal yang gimana ya, kalau bahasa kasarnya goblok gitu. Sahabat-sahabat, Allah sahabat-sahabat nilai sendiri ya sahabat-sahabat. Ini yang mau diuji ya Mas Agung ya. Ini saya tidak mau menyakitin sampean ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dah, hentikan. Allah.
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana? Ini tapi saya harus nguji Mas Agung dulu. Saya ndak nantang kiai ya, kiai soal adab takutnya ya, karena kiai yang lebih tua dari dibandingkan saya ndak mau ya, saya ndak mau melakukan hal ini. Udah cukup itu aja. Jadi gimana? Terima tantangan saya? Allah. Kiai Wahabi, kamu jangan sombong Kiai. Saya nggak sombong. Jadi apa tujuan Kiai itu menantang saya? Saya hanya ingin Mas Agung ikut dengan saya. Nah, kalau Mas Agung kiranya nggak ikut dengan saya merasa kecewa. Kan saya udah jelaskan, saya ndak bisa. Karena ini aliran yang udah nggak bener menurut saya, udah titik. Ya udah, kita tes saja. Gimana? Iya, baik. Kita buktikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tahan serangan saya. Yaumiddin. Gimana? Kakak masih sanggup? Udahlah, Enggak usah kita teruskan lagi. Gimana? Gimana? Apakah kamu masih sanggup? Kamu sudah tahu kan? Masih kurang? Allah. Kamu sudah tahu kan? Jabatan saya. Akbar. Cukup ya. Saya tahu kamu hebat, Kiai. Saya tahu kamu hebat. Tapi mau kayak mana pun saya tetap nggak mau ikut sama aliran kamu. Oke, dipikirin lagi. Enggak mau. Lagi. Saya enggak mau. Karena ini udah menyimpang. Udah. Masa iya? Ya, namanya dakwah itu ya, Kiai ya. Yang namanya dakwah itu enggak ada dilarang orang berdakwah. Bahkan kalau bisa nih, Kiai ya, saya terangkan ya. Kalau bisa tuh semua orang tuh tahu. Masa disalahkan orang belajar dari video? Gimana maksudnya apa? Allah. Tapi dipikirkan kembali tawaran saya tadi. Gimana? Saya nggak butuh debat lagi. Tadi saya sudah buktikan ke Mas Agungnya gimana. Jadi gimana Mas Agung? Gak apa-apa kan? Udah gak apa-apa kan? Tapi ini maaf nih, saya tetap nggak bisa. Karena saya tahu status Wahabi itu seperti apa, saya tahu. Udah, saya nggak mau bertele-tele. Saya katakan malam ini saya nggak mau. Saya tetap ikut ajarannya apa yang diajarkan sama Mas Rey pada saya. Walaupun itu nggak seberapa, menurut saya itu besar dampaknya. Karena dari hal kecil itu kemungkinan bisa besar. Saya tetap nggak mau. Ya gini, saya kasih pencerahan lagi ya. Kalau bisa janganlah buat ngajari orang bilang aliran ini nggak benar, Perbaiki diri kita aja sendiri masing-masing, Kiai. Tapi memang saya bilang itu memang nggak benar gitu loh.
memang nggak benar seperti itu. Apa itu ngonten-ngonten, dakwah-dakwah dipakai video-video gitu, itu memang nggak benar. Itu yang saya perbincangan tadi dengan Mas Ri. Iya, tapi saya tuh nggak mau. Saya nggak mau, jangan dipaksa toh. Ini maksudnya apa coba? Kan gitu. Saya datang kemari bagus-bagus, ya sampean yang ngundang. Nah, saya kemari. Tapi apa hasilnya? Saya dihajar malahan. Saya suruh berantem loh. Ya maksudnya gimana? Ya maksudnya seperti tujuan awal saya ngajak Mas Agung masuk ke. Ya saya kan udah bilang saya enggak mau, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kan saya udah bilang saya enggak mau. Saya tetap ngerasa diri saya itu Benar. udah bener di jalan ini, udah. Karena saya yakin ini tuh udah dalam syariat Islam, udah lari-lari dah nggak kemana-mana, udah. Apalagi yang mau saya ikutin? Sementara ajaran Al-Habib ini, salah sahabat-sahabat tuh yang nilai lah. Sahabat-sahabatnya Mas Ri itu tahu statusnya Wahabi itu apa. Oke. Ya, terus gimana nih? Masih tetap nolak? Saya nolak. Oke, terus apa kelanjutannya nih? Ya saya tetap menyalahkan ajaran Wahabi. Dengan dalil seperti itu tadi. Iya jelas. Terus berarti dengan cara ngonten itu benar, dalilnya ada apa seperti itu? Dalilnya tuh nggak ada, tapi saya yakin. Itu yang saya salahkan. Tapi saya yakin secara nggak langsung saya dan tim-timnya Mas Ri itu mengajak orang tuh kembali ke jalannya yang benar-benar dalam syariatnya Islam, dan itu sama sekali nggak belok. Udah ya, paham kan? Nggak ada salahnya orang memberi pembelajaran itu melalui apapun, melalui media, melalui contoh gini aja lah Pak Kiai ya. Nih saya kasih tahu nih ya, contoh kecil seperti kita anggap aja Iqra. Lah Iqra itu kalau cuma di satu masjid kan nggak mungkin, kan gitu kan, wajib disebarkan di seluruh dunia ya, gitu kan, seperti itu kan. Iya. Ya udah sama. Nah, jadi nggak perlulah menyalah-nyalahkan orang gitu. Tapi apalah tuh konten-konten seperti itu? Coba apalah, apa yang diharapkan dari konten-konten seperti itu? Udah, tetap saya tuh tidak mau. Saya tetap nolak apa yang sampean ngajak sama saya itu, saya tidak mau. Udah, titik ya. Saya tetap tidak mau. Tapi ini saya ingatkan ya, tidak gampang bagi saya untuk didoktrin sama Kiai ya. Gampang gitu saya.